إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله الأخيار وأتباعه الأبرار وأزواجه الأطهار وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ikhwatal hudur, hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada sebagian manusia di atas manusia yang lain. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan dan kemuliaan kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa di atas nabi-nabi yang lain. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala firmankan, Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi Nuh, telah memilih keturunan Ibrahim, telah memilih keturunan Imran di atas manusia-manusia lain di alam semesta. Demikian juga hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan bagi satu tempat di atas tempat yang lain. Contohnya ialah Masjidil Haram, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa salat di Masjidil Haram pahalanya sama dengan 100.000 kali salat. Demikian juga salat di Masjid Nabawi hadirin sekalian, pahalanya 1000 kali salat. Dan ada lagi hadirin sekalian, tempat suci ketiga umat Islam, kiblat pertama umat Islam, yaitu Baitul Maqdis, yang di sana menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat di Baitul Maqdis pahalanya 500 kali salat. Hadirin sekalian, demikianlah keutamaan Baitul Maqdis, kiblat pertama umat Islam. Hadirin sekalian, perlu kita ketahui bahwa Baitul Maqdis merupakan kiblat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun beliau hidup di Mekah. Umat muslim seluruhnya menghadap ke satu kiblat, yaitu Baitul Maqdis. Baru hadirin sekalian, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, barulah turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka alihkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dalam suatu peristiwa di dalam satu masjid yang sekarang disebut sebagai Masjid Qiblatain, yang di situ 2 rakaat Nabi Muhammad menghadap ke Masjidil Aqsa dan 2 rakaat Nabi Muhammad menghadap ke Masjidil Haram.
Demikianlah hadirin sekalian, jika kita bandingkan lamanya Nabi Muhammad menghadap ke Masjidil Haram dengan lamanya Nabi Muhammad menghadap ke Masjidil Aqsa, maka lebih lama Nabi Muhammad menghadap Masjidil Aqsa. Demikianlah hadirin sekalian keutamaan Masjidil Aqsa. Dan Baitul Maqdis hadirin sekalian merupakan tempat lahirnya para nabi, para keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad ditanya, berapa jumlah para rasul dan para nabi? Nabi Muhammad menjawab, para rasul salasumi'ah wa salasa asyar, 313 jumlah rasul, dan para nabi mi'ah wa arba'ah wa ishrun alf, 124.000 nabi. Dan hadirin sekalian, dalam kitab Tarikh Anbiya, Al-Khatib Al-Baghdadi menjelaskan bahwa ribuan nabi merupakan keturunan Nabi Yakub alaihissalam yang sekarang dikenal dengan Bani Israel. Maka hadirin sekalian, ada ribuan nabi dilahirkan di Baitul Maqdis. Dan sebagian nabi-nabi besar tersebut sampai sekarang dimakamkan di Baitul Maqdis. Ada Nabi Harun, ada Nabi Ibrahim alaihissalam, ada Nabi Yakub, dan lain sebagainya. Maka hadirin sekalian, Baitul Maqdis selama berabad-abad, selama ribuan tahun menjadi tanah yang diperebutkan berbagai kekaisaran besar. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Ibrahim lahir kurang lebih 2000 tahun sebelum Masehi. Dan barulah setelah itu keturunan beliau tinggal di sekitar Baitul Maqdis. Sampai kemudian di masa Nabi Yusuf, sebagian Bani Israel hijrah ke Mesir. Dan kemudian di masa Nabi Musa kembali ke Baitul Maqdis. Dan di sana hadirin sekalian, sejarah mencatat bahwa ada dua raja besar dari Bani Israel, keturunan Nabi Yakub, yaitu Nabi Sulaiman dan juga Nabi Daud. Nabi Sulaiman hadirin sekalian inilah yang dalam Al-Quran diceritakan beliau pernah bersabda, beliau pernah berkata dalam doa, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berilah aku kerajaan yang tidak layak diberikan kepada orang setelahku. Maka kita lihat dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman memerintah jin, Nabi Sulaiman memerintah angin, bahkan mampu memerintah para hewan. Namun hadirin sekalian, setelah itu kerajaan Bani Israel dihancurkan dan sebagian dari mereka diusir dari Baitul Maqdis. Dan setelah itulah Bani Israel berpencar ke berbagai tempat di seluruh dunia. Hadirin sekalian, dalam Al-Quran di banyak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Bani Israel telah melakukan berbagai dosa besar yang membuat mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sebagian besar ulama menafsirkan kata al-maghdubu alaihim di dalam surat Al-Fatihah ditujukan kepada Bani Israel. Antara lain hadirin sekalian, mereka menyembah anak sapi, patung anak sapi ketika Nabi Musa tidak ada bersama mereka. Selain itu, Bani Israel membunuh sebagian para nabi. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Mereka membunuh para nabi secara zalim. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa disalib meskipun kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kemudian hadirin sekalian, tanah Palestina Baitul Maqdis dikuasai oleh beberapa kekaisaran besar. Kekaisaran di Irak, kekaisaran Persia, kemudian kekaisaran Romawi. Maka di masa Nabi Muhammad SAW, beliau pernah berfirman bahwa Baitul Maqdis akan dibuka oleh umat Islam dan dianggap sebagai salah satu tanda hari kiamat. Dan dengan izin Allah hadirin sekalian, di masa Umar bin Khattab, umat Islam berhasil membuka Baitul Maqdis. Dan Baitul Maqdis tetap berada di tangan umat Islam ratusan tahun kemudian, hingga kemudian direbut kembali oleh tentara salib dari Eropa antara abad ke-11 sampai abad ke-12.
Maka hadirin sekalian, setelah itu muncullah salah satu jenderal terbesar dalam sejarah umat Islam, An-Nasir Salahuddin Al-Ayyubi, yang kemudian berhasil membuka kembali Baitul Maqdis dan mengusir tentara salib dari Baitul Maqdis. Ada perbedaan besar hadirin sekalian. Ketika tentara salib menguasai Baitul Maqdis, mereka membantai ribuan umat Islam. Namun ketika Salahuddin Al-Ayyubi memasuki Baitul Maqdis, Salahuddin mempersilahkan orang-orang tentara salib yang ingin keluar agar keluar dengan selamat. Tidak dibantai orang-orang Kristen ataupun Yahudi hadirin sekalian. Semua diberikan keamanan selama bersedia taat kepada pemerintahan Islam. Dan Baitul Maqdis tetap berada di tangan umat Islam ratusan tahun kemudian, sampai runtuh Kesultanan Salahuddin Al-Ayyubi, digantikan oleh Kesultanan Mamlukiyah, Daulah Mamlukiyah. Runtuh Daulah Mamlukiyah, berpindah tangan kepada Khilafah Utsmaniyah. Ratusan tahun lamanya di bawah kekuasaan umat Islam, dan Baitul Maqdis berada dalam keamanan dan kedamaian. Sampai kemudian runtuh pula Daulah Utsmaniyah setelah Perang Dunia Pertama. Dan saat itu hadirin sekalian, Baitul Maqdis dikuasai tentara Inggris yang salah satu pemimpinnya bernama Balfour, yang memberikan sebuah rekomendasi kepada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, untuk kembali ke tanah Palestina. Mengapa hadirin sekalian perlu kita ketahui bahwa tidak ada bangsa yang rela ditinggali orang-orang Israel dan Yahudi. Mereka diusir di Jerman, mereka dibantai di Italia, mereka diusir di Rusia, dan lain sebagainya. Mengapa hadirin sekalian? Karena ketika mereka menguasai, tinggal di suatu negeri, mereka menguasai ekonomi, mereka menguasai media, dan seolah-olah mayoritas berada dalam kendali mereka. Karena itulah mereka diusir dari Eropa, dan orang-orang Eropa pun tidak mau menampung orang-orang Yahudi. Dan satu-satunya tempat orang Yahudi diterima dengan damai hadirin sekalian, dilindungi, dibiarkan hidup dengan aman, hanyalah di negeri-negeri Muslim. Dan disitulah kemudian orang-orang Yahudi berdatangan sejak setelah Perang Dunia I, hingga kemudian mereka menguasai banyak wilayah, hijrah ke wilayah Palestina, dan mendirikan negara yang dideklarasikan tahun 1948 yang langsung diakui oleh Amerika Serikat. Demikian hadirin sekalian, sejarah singkat dari Baitul Maqdis, yang di situ kita bisa menyimpulkan bahwa ada hak umat Islam di sana, bahwa itulah kiblat pertama umat Islam, dan hanyalah di bawah kekuasaan umat Islam Baitul Maqdis bisa berada dalam kedamaian. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, apakah kira-kira yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari umat Islam melihat krisis yang terjadi di Palestina? Yang pertama hadirin sekalian, tentu saja kita bisa mengirimkan apapun yang kita mampu, baik itu harta, dan jika tidak ada harta, mungkin kita bisa kirimkan doa. Dan mungkin bagi sebagian yang mampu, mungkin dia pun bisa berangkat ke Palestina. Syekh Yusuf Al-Qaradawi, beliau memfatwakan bahwa jihad fisabilillah hukumnya fardu kifayah. Jika ada sebagian umat Islam melaksanakan, maka kewajiban gugur atas yang lain. Maka jika saudara-saudara kita di Palestina telah berjihad,
maka gugur dengan itu pula kewajiban berjihad sebagian umat Islam. Dan hal lain hadirin sekalian yang bisa kita lakukan tentu saja memperkuat kembali persatuan umat Islam. Sesungguhnya umat Islam dikalahkan bukan karena kurangnya jumlah, dikalahkan bukan karena kita lemah, tapi karena kurangnya persatuan umat Islam. Hingga saat ini masih ada sebagian umat Islam saling berperang, saling membunuh, saling memfitnah dan lain sebagainya. Itulah yang membuat tentara salib bisa masuk menguasai umat Islam, yang membuat orang-orang Israel bisa masuk menyelinap menguasai sebagian tanah-tanah umat Islam. Dan hanya dengan persatuan kita bisa mengusir mereka kembali. Dan saat ini umat Islam memiliki beberapa organisasi internasional, organisasi kerjasama Islam, bahkan ada pula PLO, Palestine Liberation Organization, yang mudah-mudahan dengan beberapa organisasi-organisasi tersebut umat Islam dapat menyatukan kekuatan dan dengan izin Allah membuka kembali Baitul Maqdis. Dan yang ketiga hadirin sekalian, tentu saja kita harus memperkuat keimanan umat Islam. Kalahnya umat Islam bukan karena jumlah hadirin sekalian. Dalam perang Badar umat Islam hanya 300 mampu mengalahkan 1000 prajurit. Bahkan dalam peristiwa Al-Qadisiyah, peristiwa runtuhnya kekaisaran Persia, umat Islam tidak sampai 30.000 mampu mengalahkan 200.000 prajurit. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan, iyakun minkum ishruna sabirun yaglibu mi'atain. Kalau di antara kalian ada 20 saja orang-orang yang sabar akan mengalahkan 200. Iyakun minkum mi'atun yaglibu alfan minal ladzina kafaru. Kalau kalian ada 100 yang sabar, bisa mengalahkan 1000 orang-orang kafir. Namun hadirin sekalian, kualitas keimanan umat Islam hari ini menurun drastis. Jumlah umat Islam lebih dari 1 miliar, tapi tidak mampu mengalahkan sekitar 5 juta orang-orang Israel. Maka pekerjaan rumah kita hadirin sekalian antara lain mengembalikan kembali keimanan umat Islam hingga nantinya mampu mengalahkan musuh-musuh Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan pada umat Islam dan memberikan kita rezeki untuk bisa menjalankan sunnah Nabi Muhammad salat di Baitul Maqdis. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin wa fi Suriah wa fi Iraq wa fi Libya wa fi sa'iri buldanil muslimin. Allahumma ja'al Indonesia hadhihi baldatan aminatan mutmainnah sakha'an rakha'an wa sa'iru biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sawu sufufakum. Cek. Halo. 1 2 halo.
سووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة سووا واعتدلوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قال لا طاقة لنا اليوم لجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك
والملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله